Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, dengan saya Fitrika. Senang sekali saya bisa hadir menemani waktu luang Anda dimanapun Anda berada, berbagi informasi dan wawasan seputar Primbon Jawa. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Di video kali ini saya akan membahas tentang siapakah sebenarnya sedulur papat limo pancer itu, di manakah keberadaannya, apa tugasnya, dan bagaimana cara merawatnya atau ngrumate ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf untuk para sepuh, bukan bermaksud menggurui, tapi ini hanya untuk berbagi wawasan dan juga ini bersumber dari Mbah Kakung saya. Baik dulur, mengenai istilah sedulur papat limo pancer itu apa? Menurut istilah Jawa, maksud dari sedulur papat limo pancer itu adalah 4 saudara dan menjadi 5 sebagai pusatnya. Mengapa perlu dirawat? Karena sedulur papat limo pancer ini sangat penting pengaruhnya dalam perjalanan hidup kita. Mereka menemani kita mulai sejak dalam kandungan hingga sampai uncate nyawa atau sampai mati. Sedulur papat limo pancer itu terdiri dari kakang kawah, adiari-ari, getih, puser, dan yang kelima adalah pancer. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kakang kawah. Itu artinya air ketuban. Saat janin dilahirkan, maka yang keluar pertama kali itu adalah kakang kawah. Dalam istilah Jawa disebut sebagai kakak atau saudara tuang. Sedulur ini melindungi kita dari bahaya. Tugasnya ini adalah melindungi, maka dia disebut sebagai sang pelindung diri. Yang kedua ini adalah adiari-ari atau tembuni atau bantalane bayi, atau istilah bahasa Indonesianya adalah plasenta, yang mana dia keluar mengikuti setelah bayi lahir. Disebut adi itu maksudnya adalah saudara yang lebih muda atau adik ya. Nalikane bayi keluar dia ngikuti, maka dialah yang mengantarkan kita ke tujuan nduduhke jagat donya, padangi donya. Maka dia disebut sebagai sang pengantar. Yang ketiga adalah getih. Getih itu darah ya. Darah itu adalah inti dari hidup, sebagai pelindung janin ketika dalam kandungan, dan juga darah itu merupakan nyawa bayi tersebut. Darah merupakan sarana, maka darah disebut sebagai penolong setia manusia untuk menemukan jati dirinya sebagai hamba Gusti Pangeran. Yang keempat adalah puser atau tali plasenta. Puser ini merupakan jalinan ikatan batin antara si ibu dengan janin yang berada dalam kandungan, juga sebagai sumber makanan untuk kelangsungan hidup si janin. Tugasnya sebagai perantara atau penyambung manusia dengan zatnya. Kalau dikaitkan dengan agama, puser itu adalah sebutannya untuk nabi ataupun rasul ya. Dan limo pancer itu maksudnya adalah tubuh atau wadah, yang diartikan berarti diri sendiri ya, diri kita sendiri. Setelah bayi dilahirkan, itu sedulur papat itu tetap menemani kita, walaupun wujudnya tidak seperti itu lagi ya. Kalau adiari-ari ya, ari-ari itu kalau lahir kan dipendam ya. Secara fisik memang bentuknya seperti itu, bantalan bayi itu. Tapi dalam perwujudannya sedulur papat itu berwujud gaib. Kalau orang Jawa menyebutnya itu adalah
berwujud malaikat penjaga manusia. Ada 4. Dan keberadaannya itu ada di kanan, kiri, depan, belakang diri kita. Kemanapun kita berada, mereka juga mengikuti. Lalu, siapakah keempat malaikat tersebut? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Ini tugasnya adalah penerus wahyu Tuhan ke kita. Seluruh yang sifatnya batin dan ilmu itu disebut dengan Jibriliyah. Lalu yang kedua adalah malaikat Israfil. Tugasnya itu pemberitahu kita ya. Nah, misal contohnya nih ya. Ketika kamu mau pergi ke suatu tempat, tapi hatimu itu kayak berat, gak enak. Nah, itu sebenarnya adalah sinyal bahwa malaikat Israfil memberitahu supaya jangan ke sana. Barangkali ke sana itu ada apa, sesuatu yang akan terjadi untuk dirimu. Nah, itulah salah satu dulur papat yang disebut dengan malaikat Israfil. Yang ketiga adalah malaikat Mikail, yang tugasnya itu pembagi rezeki untuk kita. Dan yang keempat itu adalah malaikat Izrail, yang mana itu yang menunggu nyawa kita hingga terlepas dari jasadnya. Jadi tugasnya mantau. Ketika wayai balik ya, itu yang ngeterke balik gini zate, artinya yang mencabut nyawa. Itulah sedulur papat limo pancer yang selalu menemani kita dimanapun kita berada. Mau tidak mau ya memang ada mereka, entah di depan, belakang, samping, kiri, kanan. Apapun yang kalian rasakan dalam bisikan hati ataupun apa yang akan kalian lakukan, keraguan-raguan, mereka juga ikut andil dalam proses pemikiran kita. Jadi, bagi kalian yang tidak mempercayai, jangan mengaitkan dengan syirik, musyrik, dan lain-lainnya. Karena apa? Ini merupakan filosofi. Apa yang saya sampaikan ini adalah wujudnya wawasan, bukan mengajarkan ya. Hanya sebagai pengetahuan, supaya yang tidak tahu menjadi tahu, sebatas itu ya, tidak mengajarkan, karena setiap manusia itu mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Lalu kemudian bagaimana cara ngrumat sedulur papat limo pancer, merawat ya, karena jangan dibiarkan, karena kita ini kehidupan kita ini ada kaitannya ya, perjalanan hidup kita. Jadi kalau bisa yo dirumat. Piye carane ngrumat? Yang pertama itu adalah dengan puasa weton atau puasa apit weton bagi yang mampu ya. Jadi tidak memaksa. Nah, ini kalau puasa apit weton itu misalnya wetonnya Senin Pon misalnya ya, maka puasanya dimulai dari Minggu Pahing, kemudian Senin Pon, berikutnya Selasa Wage, berarti 3 hari ya. Dan menurut perhitungan primbon, pergantian hari itu dimulai pada setelah asar atau kurang lebih pukul 3 lah ya, 3 lebih lah ya. Nah itu setelah asar itu. Kemudian yang kedua itu bisa dengan wiritan, nyawiji marang Gusti, atau bahasa lainnya itu adalah meditasi, menyambungkan diri kepada Ilahi Robi. Dan yang ketiga ini adalah dengan membuat jenang sengkolo. Jenang sengkolo itu bubur merah putih itu loh ya, yang dari beras. Nah tujuannya adalah memohon keselamatan ya pada saat jatuh wetonnya. Nah, ini ada filosofinya, bukan musyrik, syirik dan bid'ah ya. Artikan saja ini sebagai sedekah kita, tapi juga tidak meninggalkan budaya. Mengkolek diomong nih, sampean kudu sedekah ngene, biasane wong-wongi angel ya. Jadi zaman dahulu maka diwujudkan dengan ini loh,
simbolnya jenang sengkala supaya uang gelem sedekah. Jadi jenang sengkala itu adalah merupakan simbol untuk meminta perlindungan kepada Gusti Pangeran supaya dijauhkan dari balak ya, memohon keselamatan untuk diri kita. Jadi itu tadi nggih tata cara untuk merawat sedulur papat lima pancer, salah satunya yang saya sebutkan itu tadi. Kalaupun bisa dilakukan ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya monggo kerso, karena itu kan untuk kebaikan masing-masing diri sendiri. Baik dulur, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Salam Fitka Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.